Halo adik-adik hebat, apa kabar kalian? Hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila yang hidup subur dalam budaya Melayu Sumatera Utara. Adik-adik, pernahkah kalian melihat megahnya Istana Maimun? Seperti pondasi istana yang kokoh, bangsa kita punya pondasi yang sangat kuat bernama Pancasila. Tahukah kalian, Pancasila bukan sekadar hafalan. Pancasila adalah cerminan jati diri kita sebagai anak Medan yang santun dan beradab. Pancasila bukan hanya hiasan dinding di kelas ya. Pancasila adalah pedoman hidup kita sebagai anak Medan yang hebat. Artinya setiap ucapan dan tingkah laku kita, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan bintang emas bersudut 5 dengan latar hitam. Bintang artinya sebagai cahaya kerohanian dari Tuhan untuk setiap manusia. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Perhatikan deh. Ada mata rantai berbentuk kotak, laki-laki dan lingkaran, perempuan. Semuanya saling berkaitan, artinya kita harus bersatu dan saling membantu tanpa membeda-bedakan. Sila ketiga berlambang pohon beringin. Pohon ini besar dan punya akar tunggang yang kuat ke dalam tanah, melambangkan negara kesatuan. Daunnya yang rimbun melambangkan Indonesia sebagai tempat berteduh yang aman bagi seluruh rakyatnya. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Banteng adalah hewan sosial yang suka berkumpul. Sama seperti kita, saat mengambil keputusan harus dilakukan dengan berkumpul dan bermusyawarah. Sila kelima berlambang padi dan kapas. Padi melambangkan makanan pokok, pangan, dan kapas melambangkan pakaian sandang. Ini adalah simbol kemakmuran dan keadilan yang harus dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Adik-adik, Pancasila itu bukan cuma untuk dihafal, tapi harus dipraktikkan agar kita menjadi pribadi yang hebat dimanapun kita berada. Yuk kita lihat contoh sederhana penerapannya di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila pertama sebagai berikut. Contoh penerapan sila pertama di lingkungan rumah adalah dengan berdoa sebelum serta sesudah makan.
mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas rezeki yang kita terima setiap hari. Contoh penerapan sila pertama di lingkungan sekolah adalah membaca doa sebelum memulai pelajaran dan setelah selesai belajar. Mengajarkan kita untuk mengawali setiap niat baik dengan berserah diri kepada Tuhan, agar ilmu yang kita pelajari menjadi bermanfaat. Contoh penerapan sila pertama di lingkungan masyarakat adalah menjalankan ibadah hari raya keagamaan, seperti sholat Idul Fitri atau ibadah hari besar lainnya dengan tertib. Mengajarkan kita untuk taat pada perintah agama sekaligus mempererat silaturahmi antar warga sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila kedua sebagai berikut. Contoh penerapan sila kedua di lingkungan rumah adalah berbicara santun dan menyalami orang tua sebelum berpergian. Mengajarkan kita adab dan kasih sayang dalam keluarga, menghormati orang tua adalah kewajiban utama. Contoh penerapan sila kedua di lingkungan sekolah adalah menyalami guru saat bertemu dan berbicara dengan bahasa yang sopan kepada guru. Mengajarkan kita nilai adab dan penghormatan kepada guru sebagai pengganti orang tua di sekolah, serta melatih kita menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur dalam berkomunikasi. Contoh penerapan sila kedua di lingkungan masyarakat adalah memberi bantuan atau sedekah kepada tetangga yang terkena musibah atau kemalangan. Mengajarkan kita nilai kemanusiaan untuk meringankan beban orang lain tanpa memandang latar belakang mereka. Contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila ketiga sebagai berikut. Contoh penerapan sila ketiga di lingkungan rumah adalah menjaga kerukunan dan tidak bertengkar dengan saudara di rumah. Mengajarkan kita bahwa kedamaian bangsa dimulai dari kemampuan kita menjaga kedamaian di dalam rumah sendiri. Contoh penerapan sila ketiga di lingkungan sekolah adalah mengikuti upacara bendera hari Senin dengan hikmat bersama seluruh warga sekolah. Mengajarkan kita rasa cinta tanah air dan menghargai jasa para pahlawan yang telah menyatukan Indonesia. Contoh penerapan sila ketiga di lingkungan masyarakat adalah tidak membeda-bedakan tetangga yang berasal dari suku, agama, maupun etnis yang berbeda. Mengajarkan kita bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa
dan dengan saling menghargai perbedaan, kita telah menjaga keutuhan serta kedamaian. Contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila keempat sebagai berikut. Contoh penerapan sila keempat di lingkungan rumah adalah berdiskusi bersama keluarga untuk menentukan pembagian tugas di rumah atau tujuan liburan. Mengajarkan kita untuk menghargai pendapat setiap anggota keluarga agar keputusan yang diambil adil bagi semua. Contoh penerapan sila keempat di lingkungan sekolah adalah melakukan musyawarah atau pemungutan suara saat memilih ketua kelas. Mengajarkan kita untuk menerima hasil keputusan bersama dengan jiwa besar dan penuh tanggung jawab. Contoh penerapan sila keempat di lingkungan masyarakat adalah menengahi teman atau tetangga yang sedang berdebat atau berargumen untuk mencari jalan tengah yang baik. Mengajarkan kita agar setiap perselisihan dapat diselesaikan dengan kepala dingin demi kepentingan bersama. Contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila kelima sebagai berikut. Contoh penerapan sila kelima di lingkungan rumah adalah membiasakan diri untuk menabung uang saku sejak dini. Mengajarkan kita untuk hidup hemat, menghargai hasil kerja keras orang tua, serta melatih tanggung jawab dalam mengelola keuangan demi kebutuhan di masa depan. Contoh penerapan sila kelima di lingkungan sekolah adalah melaksanakan tugas piket kelas secara adil sesuai dengan pembagian jadwalnya. Mengajarkan kita untuk berbagi beban tanggung jawab secara merata demi kenyamanan bersama di lingkungan sekolah. Contoh penerapan sila kelima di lingkungan masyarakat adalah ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Mengajarkan kita untuk berkontribusi secara nyata bagi kepentingan umum dan memastikan keadilan bagi semua warga agar dapat menikmati lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman secara bersama-sama. Setelah kita melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat kita praktikkan dalam kegiatan sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat, tahukah adik-adik bahwa nilai-nilai luhur tersebut sebenarnya sudah lama hidup dalam tradisi budaya kita? Khususnya di Tanah Deli, terdapat berbagai kearifan lokal yang sangat indah dan syarat akan makna yang ternyata sejalan dengan napas Pancasila. Yuk kita telusuri bersama bagaimana indahnya budaya Melayu Deli mencerminkan jati diri bangsa kita.
Kearifan lokal tepuk tepung tawar adalah wujud nyata pengamalan sila pertama. Tradisi ini adalah simbol rasa syukur dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan keselamatan. Sejalan dengan prinsip Melayu adat bersendi syarak bersendi kitabullah, yang artinya seluruh sendi kehidupan harus berlandaskan ajaran Tuhan. Selanjutnya, kearifan lokal junjung duli serta penggunaan baju kurung dan tanjak menerapkan nilai sila kedua. Tradisi junjung duli mengajarkan kita adab menghormati pemimpin dan sesama. Sementara baju kurung melambangkan kesantunan dan harga diri. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu Deli sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kehormatan, dan keberadaban. Kearifan lokal tari Serampang 12 menerapkan nilai sila ketiga. Tarian ini melambangkan keharmonisan, kekompakan, dan pergaulan yang sehat. Seperti gerakannya yang selaras dan seirama, masyarakat Melayu Deli mengutamakan persatuan dan rasa kebersamaan. Perbedaan gerak dan langkah dalam tarian ini justru bersatu membentuk sebuah pertunjukan yang indah, melambangkan persatuan Indonesia yang kokoh di tengah keberagaman. Kearifan lokal berbalas pantun menerapkan nilai sila keempat. Tradisi ini bukan sekadar hiburan, melainkan cara berkomunikasi yang cerdas dan santun untuk mencapai mufakat. Melalui pantun, kita diajarkan untuk menyampaikan pendapat dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin serta penuh hikmat kebijaksanaan. Kearifan lokal bargaining habit tradisi berbagi makanan menerapkan nilai sila kelima. Budaya masyarakat pesisir yang gemar bertukar hantaran makanan tradisional seperti kue rasida atau tepur banda mencerminkan semangat keadilan sosial. Tradisi ini memastikan adanya pemerataan, rasa peduli, dan jaminan bahwa tidak ada tetangga yang kekurangan di lingkungan kita. Wah, ternyata budaya Melayu Deli kita sangat luar biasa dan syarat akan makna ya adik-adik. Sekarang untuk menguji seberapa hebat pemahaman kalian tentang materi tadi, yuk kita asah otak lewat kuis interaktif yang seru ini. Persiapkan diri kalian dan mari kita mulai tantangannya. Kuis pertama, Sultan Deli mengadakan tradisi junjung duli untuk bersilaturahmi dan mendengar aspirasi rakyatnya dengan penuh kasih sayang. Tindakan menghormati martabat manusia ini merupakan penerapan sila Jawabannya adalah sila kedua di lingkungan masyarakat.
Peserta didik kelas 5 selalu membaca doa sebelum mulai belajar dan setelah selesai belajar agar ilmu yang didapat berkah. Hal ini merupakan contoh pengamalan sila Jawabannya adalah sila pertama di lingkungan sekolah. Dalam tari serampang 12, para penari harus bergerak kompak dan harmonis bersama-sama. Semangat kebersamaan ini mencerminkan sila Jawabannya adalah sila ketiga di lingkungan masyarakat. Lutfiah menyisihkan sebagian uang sakunya setiap hari untuk ditabung di celengan. Sikap hidup hemat ini adalah pengamalan sila Jawabannya adalah sila kelima di lingkungan rumah. Keluarga Pak Ahmad sedang berdiskusi di ruang tamu untuk menentukan lokasi liburan akhir tahun. Kegiatan berbagi pendapat ini sesuai dengan sila Jawabannya adalah sila keempat di lingkungan rumah. Saat melihat dua temannya berdebat di taman, Budi datang menengahi agar mereka berdamai. Tindakan bijaksana Budi mencerminkan sila Jawabannya adalah sila keempat di lingkungan masyarakat. Sekelompok anak-anak melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah agar terlihat bersih dan indah. Semua anak bekerja tanpa membeda-bedakan suku. Ini penerapan sila Jawabannya adalah sila ketiga di lingkungan masyarakat. Ketua kelas membagi jadwal piket kebersihan secara merata kepada semua siswa tanpa pilih kasih. Tindakan ini adalah contoh sila Jawabannya adalah sila kelima di lingkungan sekolah. Aisyah dan Haris menyalami gurunya dengan sopan setiap kali berpapasan di koridor sekolah. Sikap berbudi pekerti ini mencerminkan sila Jawabannya adalah sila kedua di lingkungan sekolah. Budi dan Siti yang sedang mengadakan acara membagikan makanan dengan tetangga-tetangga di sekitar rumahnya. Semangat berbagi ini sesuai sila Jawabannya adalah sila kelima di lingkungan masyarakat. Hebat sekali adik-adik. Tadi kita sudah mempelajari makna sila Pancasila dan mencoba menjawab kuis dengan sangat baik. Sekarang, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita kumpulkan kembali poin-poin penting yang telah kita pelajari agar nilai-nilai luhur ini selalu melekat di hati dan pikiran kita. Berikut adalah inti dari perjalanan belajar kita hari ini.
Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dimulai dari nilai ketuhanan melalui tradisi tepuk-tepung tawar yang kita praktikkan dengan rajin berdoa dan beribadah, serta nilai kemanusiaan lewat adab junjung duli yang diwujudkan dengan bersikap sopan kepada guru dan orang tua. Semangat ini diperkuat oleh nilai persatuan sebagaimana harmonisnya tari Serampang 12 yang mengajarkan kita untuk menjaga kerukunan antar saudara di rumah serta menghargai perbedaan suku dan etnis di tengah masyarakat. Selain itu, nilai kerakyatan yang terinspirasi dari budaya berbalas pantun melatih kita untuk selalu mengutamakan musyawarah dalam keluarga, sekolah, hingga menjadi penengah yang bijak saat terjadi perdebatan di lingkungan warga. Terakhir, nilai keadilan sosial yang tercermin dari budaya berbagi makanan kita wujudkan melalui perilaku hidup hemat dengan menabung sejak dini, bertanggung jawab dalam piket kelas, serta semangat gotong royong saat kerja bakti demi kesejahteraan bersama. Adik-adik, itulah rangkaian perjalanan kita dalam mengenal dan menghidupkan Pancasila. Ingatlah bahwa menjadi anak Indonesia yang hebat bukan hanya soal pintar di dalam kelas, tetapi juga soal bagaimana kita bersikap santun, rukun, dan peduli kepada sesama, seperti yang diajarkan oleh kearifan lokal kita. Mari kita jadikan Pancasila sebagai panduan dalam setiap langkah kita. Sampai jumpa di petualangan belajar berikutnya. Tetap semangat dan jadilah kebanggaan Indonesia. Kenalan dengan pengembang media ini yuk. Namanya Mayakus Ramadhani. Ia adalah mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Melalui karya ini, ia berkomitmen mengembangkan media pembelajaran kreatif yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai karakter bangsa dengan kearifan lokal guna menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa sekolah dasar.